Saya udah merasakan nggak nyaman di leher kiri kanan sama belakang. Mungkin karena kolesterol saya tinggi, mungkin karena leher saya banyak kali gini dan gono lihat HP gitu. Dan waktu itu hanya dibilang saya saraf kejepit di L345 dan S1, dan saya disuruh berenang. Sambil saya berenang kok masih tetap aja sakit. Mungkin kesininya itu makin udah kemana-mana. Tadinya aku cuma masih di leher gitu. Cuma makin kesini kok udah makin kebas kesini. Punggung kaki semuanya kok sudah nggak nyaman gitu. Sakit itu boleh dibilang tuh nggak nyaman tuh 24 jam. Cuma saya bertahan aja gitu. Ibu, ini kenapa kok lehernya kok sudah sebegini-gini ya, katanya gitu loh. Di luar kan kita pertama kan pinggang ini kenapa kok jadi dia di leher yang parah gitu loh. Karena kasus saya boleh dibilang kata dokter Kris sudah lumayan berat ya. Dokter Krisnya menjelaskan secara detail dengan bahasa yang saya mengerti. Habis itu dikasih jelasin gitu. Cepat loh prosesnya kalau saya bilang gitu. Hari Senin saya operasikan, hari kedua pindah karena hari Rabu saya udah belajar jalan. Saya nggak rasain perih dari habis operasi loh. Sudah nggak ada lagi merasa pegal-pegal, ini kesemutan juga sudah nggak ada. Justru setelah habis operasi, nama saya Mimi, umur saya 54 tahun. Saya bertempat tinggal di Tangerang. Dari tahun 2022 Oktober saya udah merasakan nggak nyaman di leher kiri kanan sama belakang. Cuma waktu itu saya biasalah suka menjadi dokter pribadi. Mungkin karena kolesterol saya tinggi, mungkin karena leher saya banyak kali gini dan gono lihat HP gitu. Dan waktu itu saya juga ada konsultasi ke dokter dan opnam di rumah sakit swasta di Tangerang juga. Dan waktu itu hanya dibilang saya saraf kejepit di L345 dan S1, dan saya disuruh berenang. Sambil saya berenang kok nggak ada apa ya, masih tetap aja sakit. Sakitnya malahan saya merasakan sudah kemana-mana, ini jari tangan saya kesebutan, pegel, lutut saya sakit, jari-jari kebas gitu. Nah, saya sudah juga akupuntur sudah, terus fisio juga udah, juga yang terapi yang mijit-mijit juga sudah banyak dicoba juga, semua sudah dilakuin juga, sudah dicoba. Tapi makin kesininya saya lihat nggak ada kesembuhan, yang ada kok makin menyebar kemana-mana ya. Mungkin kesininya itu makin udah kemana-mana sayanya. Tadinya aku cuma masih di leher gitu. Cuma makin kesini kok udah makin kebas kesini. Punggung kaki semuanya kok sudah nggak nyaman gitu. Sayanya nggak nyaman. Sakit itu boleh dibilang tuh nggak nyaman tuh 24 jam. Kecuali saya tidur, saya baru nggak ngerasain. Cuma saya bertahan aja gitu. Pas lagi saya iseng lagi buka Instagram saya, ini kok lewat rumah sakit Mandaya. Terus saya temanan, saya buka-buka, ini kok ada dokter Kristian, saya baca-baca. Saya malahan kepo, saya DM dokter, saya gini gitu. Konsultasi, malah belum jadi pasiennya ya. Sudah, saya dokter Kristian ramah, memberikan penjelasan. Oh, kok saya bertanya, kayaknya saya cocok deh sama dokter. Kayaknya saya cocok nih berobat sama dokter Kristian. Saya percaya kemampuan dokter Kristian bisa mengatasi masalah saya gitu. Sudah punya keyakinan segitunya sama dokter Kristian. Terus saya WA pendaftaran gitu, janjiin jadwalnya. Terus ditanya, ibu waktunya mau kapan yang cocok? Sebenarnya tanggal 28 gitu. Akhirnya ditentuin tanggal 28 saya ketemu langsung sama dokter Kristian. Begitu hasil MRI itu siang dokter tuh buru-buru, padahal nunggu hasil keseluruhan kan katanya sore bisa 6 jam tuh baca hasilnya ya. Dokter Kristian tuh buru-buru ke kamar. Ibu, ini kenapa kok lehernya kok sudah sebegini-gini ya, katanya gitu loh. Di luar kan kita pertama kan pinggang ini kenapa kok jadi dia di leher yang parah gitu loh. Karena kasus saya boleh dibilang kata dokter Kristian sudah lumayan berat ya. Ya sudah. Saya nunggu anak saya datang dulu gitu loh kan, sampai berjalannya waktu
Anak saya datang, dokter juga menjelasin semuanya gitu. Ya, dokter Krisya menjelasin secara detail dengan bahasa yang saya mengerti, kan bahasa kedokteran kan ribet gitu loh kan, yang gampang aja deh untuk mama-mama gini deh kan, tapi mendetail yang saya pahamin gitu loh. Kalau suntik begini, kalau di laser begini, kalau operasi begini, semua opsi dikasih jelasin gitu, sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Akhirnya operasi ini yang paling terbaik. Saya senang. Nah, operasi saya sudah berhasil nih. Cepat loh prosesnya kalau saya bilang gitu. Hari Senin saya operasikan, hari kedua pindah kamar parit. Hari Rabu saya udah belajar jalan, udah aktivitas sana tuh. Cuma tinggal pemulihan aja. Hasilnya dari MRI lumbalnya atau pinggangnya memang ada bantalan yang menonjol, tetapi tidak sampai menyebabkan penjepitan saraf yang hebat. Tetapi justru yang menjadi concern saya adalah terdapat benjolan-benjolan pada bantalan di tulang leher yang bahkan mencapai 3 level. Sehingga pasien kita edukasi ulang, kita sarankan untuk kita lakukan operasi. Dengan operasinya itu adalah cervical disc replacement. Jadi kita menggantikan bantalan yang sudah menonjol, yang sudah rusak itu dengan implan, dengan harapan fungsi gerakan dari tulang leher itu masih bisa bergerak. Dengan kelebihan dari cervical disc replacement ini ya tentu kita bisa tetap menjaga mobilitas dari tulang leher. Di sini bisa kita lihat ya, terdapat benjolan-benjolan tulang leher, terutama di segmen 4 dan 5, 5, 6, dan 6 dan 7. Bahkan di sini kalau kita lihat dari potongan transversalnya, ini yang warna hitam ini adalah bantalan yang menonjol. Di sini terlihat bagaimana sarafnya sudah tertekan berbentuk seperti koma. Dan di atasnya ini terlihat sangat sempit. Di atasnya juga terlihat sempit. Dan juga di sini juga terlihat sempit. Yang normal itu justru seperti ini. Nah, di sini kan kalau di sini kita bisa nilai ada warna putih yang merupakan cairan otak, di sini masih banyak space-nya. Untuk saat ini pasien sudah perawatan hari keempat, ya sudah kita perbolehkan pulang. Keluhannya, puji Tuhan ya, keluhan kesemutan di kedua tangannya sudah berkurang jauh. Justru setelah habis operasi, sudah nggak ada lagi masa pegal ini kesemutan juga sudah nggak ada. Saya nggak rasain perih dari habis operasi loh. Beneran ini saya nggak ada ngerasain itu kayak yang kita habis operasi itu kan nyeri apa itu, boleh saya bilang ini nggak ada rasa loh. Terus saya bilang saya sudah harus jalan, leher sudah mulai kayak kiri kanan pelan-pelan supaya tidak kaku. Sebaiknya jangan takut untuk datang berkonsultasi deh. Biar secepatnya dicari solusi ini masalahnya di apa dan di mana. Jangan menunggu tahu lama seperti saya. Jadi sudah nggak jelasnya kemana-mana deh. Lebih cepat lebih baik itu selalu diawali dari doa. Itu paling penting buat saya, doa dan support dari anak-anak dan tim dokter dan perawat-perawat semua. Sangat berterima kasih ya, sangat berterima kasih. Juga berterima kasih sama Rumah Sakit Mandaya memfasilitasi semua ini, pelayanannya, fasilitasnya the best.